Shalom semua. Senang bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Setelah kemarin pas kenaikan Tuhan Yesus saya dapat anugerah melayani di sini bersama-sama saudara. Hari ini ada sedikit firman, sedikit perenungan yang beberapa waktu ini bicara banget di hati saya. Kita akan buka sama-sama Alkitabnya, Amsal pada babnya yang ke-31. Pasal yang ke-31 dari kitab Amsal. Kita akan membaca cukup panjang ayat dari 10 sampai dengan ayatnya yang ke-31. 21 ayat ini biar memberkati kita di ibadah kita pada pagi ini. Mari kita lihat sama-sama Amsal 31 mulai ayat yang ke-10, judulnya tentang puji-pujian untuk siapa? Untuk istri yang cakap. Iya, iPad-nya enggak ada judulnya, jangan-jangan saudaraku ya. Puji-pujian untuk istri yang cakap itu judulnya. Cocok diberitakan di ibadah wanita mestinya saudaraku. Tapi mari kita lihat ayat-ayatnya. Begini bunyi firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Istri itu lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri ini berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Istri ini mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar yang dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Istri ini membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Istri seperti ini mengikat pinggangnya dengan kekuatan dan ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan dan pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya ditaruh memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Istri ini membuat bagi dirinya permadani, linen halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau suaminya duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Istri ini membuat pakaian dari linen dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya mama yang berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau istriku melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya dan biarlah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Wow, ini ayat tentang seorang istri yang luar biasa. Tapi satu kali waktu saya membaca dan merenungkannya, saya menangkap ini adalah kerinduan Tuhan atas Anda dan saya yang adalah istrinya. We are the bride of Christ. Sadarkah bahwa ini cetusan hati Tuhan Yesus yang pengen lihat Anda dan saya yang adalah gerejanya, yang adalah mempelainya wanita, jadi seperti istri yang keren ini. Siapa dia? Kalau Anda baca 21 ayat tadi, ini istri bukan orang nomor satu di keluarga itu. Ada suaminya yang menjadi orang nomor satu. Tetapi tahukah saudara, apapun yang terjadi di keluarganya, inilah orang yang menjadi biang kerok semua perkara yang indah terjadi di dalamnya muncul. Makanya waktu saya merenungkan ini yang Tuhan tanam di hati saya. Karena saya tahu Tuhan juga rindukan ini terjadi dengan gerejanya. Enggak usah bingung rebutan jadi orang yang nomor satu. Tetapi Tuhan memanggil Anda dan saya menjadi key person. Menjadi orang kunci dalam kehidupan. Seperti wanita ini, seperti seorang istri ini. Apapun yang dikerjakannya membuat seisi rumah ngalamin perkara yang indah-indah dari Tuhan. Sampai gara-gara kiprahnya keuntungan keluarga itu diraih, kebahagiaan diraih, anak-anaknya jadi luar biasa, suaminya dikenal di pintu gerbang. Wah, betul itu kalimat. Di balik suami yang sukses,
pasti ada istri yang hebat. Sebaliknya di balik suami yang hancur, pasti ada istri yang heboh. Saudara ya, lu yang mana saudara ya? Benar kalimat itu. Karena ini waktu saya baca 21 ayat ini, she is not number one person. Dia bukan orang nomor satu di keluarga itu, ada suaminya. Tetapi walaupun dia bukan orang nomor satu, semua perkara yang indah-indah terjadi di keluarga dan rumah tangga itu, ini orang adalah kuncinya, ini orang adalah biang keladinya. Wah, makanya yang saya tangkap waktu saya merenungkan 21 ayat ini, jadilah key person, jangan sekedar rebutan number one person, saudaraku. Negeri kita lagi berlomba jadi yang nomor satu. Ketika kursi jadi yang nomor satu, enggak mengarah ke dia, yang dicari kursi nomor 2, saudara ya. Aduh, sampai jadi alot 2-3 hari kemarin kita tengok dan dengar saudara ceritanya. Ya kan, karena mau nyari nomor 1 kok kalah hawa, ya udah deh nomor 2 aja. Wah, alotnya luar biasa saudaraku. Semua lagi berlomba-lomba ke sana. Tapi tangkap hati Tuhan. Nah, jadi key person jauh lebih keren daripada sekedar jadi number one person. Kalau toh ada kesempatan kita nyampe di kursi-kursi yang utama, silakan ambil dan persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi seandainya tidak, tangkap ini. Karena sebagai apapun Anda dan saya, Tuhan memanggil kita biar lewat hidup kita perkara yang indah-indah terjadi di tengah-tengahnya. Gara-gara Anda dan saya ada di sebuah pernikahan, pernikahan itu dilawat Tuhan. Gara-gara kita ada di sebuah keluarga, keluarga itu dilawat Roh Kudus. Gara-gara kita ada di sebuah komunitas dan gereja, gereja itu ngalamin lawatan Allah. Pastikan gara-gara Anda dan saya ada di Jakarta, Jakarta pun dilawat Roh Kudus dengan dahsyat. Gara-gara kita ada di Indonesia, Indonesia dilawat Tuhan. Karena Anda dan saya dan semua kita seperti wanita, istri yang diharapkan Kristus. Yaitu jadi key person, jadi orang penting. Coba lihat lebih lanjut ayat-ayat tentang ini. Kejadian Fatsalnya yang ke-39, baca ayat yang ke-5. Karena beberapa orang berpikir harus hebat dulu, baru bisa jadi key person. Coba lihat, apa kuncinya? Ayat ini muncul di Kejadian 39 ayat yang ke-5. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah Potifar orang Mesir itu. Kalimat berikutnya, kalimatnya apa? Karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala milik Potifar, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Loh, ini Yusuf itu siapa toh? Saudara pikir anaknya Potifar? Bukan. Yusuf itu bahasa orang Surabaya, kacungnya Potifar, saudara ya. Jongosnya Potifar, budak beliannya Potifar. Ini orang asing, ini budak belian. Yang setelah dibeli, dibayar, ya terserah bosnya mau dihidupin atau dimatiin. Ya terserah dia, yang hari itu harga seorang budak enggak ada harganya sudah. Tapi ternyata sejak Potifar mempercayakan banyak hal di rumah dan ladangnya kepada Yusuf, Alkitab berkata rumahnya, hidupnya diberkati Tuhan gara-gara Yusuf. Yusuf cuman bedinde, saudara ya. Dia cuman jongos. Tetapi keberadaannya di rumah Potifar jadi key person yang luar biasa. Jadi key person, juru kunci kehidupan, bukan juru kunci kuburan, saudara ya. Pastikan keberadaan Anda dan saya dimanapun kita berada. Mau di kampus, mau di sekolah. Gara-gara Anda dan saya ada di sana, kampus itu dilawat Tuhan luar biasa. Itu mestinya yang terjadi dengan kita. Jadi key person bukan troublemaker. Pastikan jangan gara-gara kita di mana bikin orang jadi nek, saudara. Ya, itu troublemaker itu. Tapi kalau key person ceritanya kayak Yusuf ini. Satu lagi ayat yang seperti ini nuansanya. Kisah para Rasul, Fatsalnya yang ke-27, baca ayat 24. Saya menemukan ayat yang kedua tentang key person ini muncul atas Paulus. Kisah para Rasul, chapternya yang ke-27, ayat yang ke-24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Lalu muncul kalimat ini, because of you, karena engkau.
Loh mestinya urusan kapal, pelayaran yang kena angin, kena ombak. Nomor satunya nakoda dong mestinya saudara. Ya, masa penumpangnya tukang bikin tenda namanya Paulus, masa ngerti soal laut saudaraku. Masa ngerti soal pelayaran. Tapi ternyata setelah kapal yang dinaiki Paulus karam dan hancur kapalnya, orang-orang pada ketakutan kehilangan nyawa. Tuhan datang dan memberi kekuatan dan disampaikan kepada seluruh yang lain. Jangan takut, Tuhan janji akan menyelamatkan semua, tidak ada yang mati. Waduh, dan kalimat ini muncul, ini dikerjakan Tuhan gara-gara seorang Paulus yang harus menghadap ke Kaisar. Loh key person loh ini. Nakodanya malah tidak ada ceritanya, jangan-jangan lari menyelamatkan diri sendiri saudara. Iya. Tapi Paulus punya dampak keberadaannya di sebuah perahu. Membuat seisi perahu itu ngalamin keselamatan yang luar biasa. Pastikan gara-gara Anda ada di sebuah pernikahan. Ada banyak pernikahan yang diselamatkan Tuhan. Pastikan gara-gara Anda ada di sebuah keluarga. Entah jadi menantu, entah menjadi anak, entah menjadi orang tua, keponakan, ipar. Keluarga itu ngalamin lawatan yang luar biasa. Pastikan juga. Walaupun kita cuma rakyat jelata di kota dan bangsa ini. Tapi biar keberadaan kita membuat perkara-perkara dahsyat dari surga terjadi untuk Jakarta dan untuk Indonesia kita. Amin. Jadilah key person dalam kehidupan. Amin. Gimana caranya supaya jadi key person? Ada dua hal yang saya temukan di Amsal 31 ayat 10 sampai 31 tadi. Yang pertama, bangunlah karakter Tuhan menjadi karakter kita. Itu poin utama untuk keberadaan kita walaupun mestinya bukan siapa-siapa, hanya rakyat jelata atau anak muda biasa atau suami, karyawan, pengusaha biasa, tapi keberadaan kita bakal punya dampak yang luar biasa. Ketika Anda dan saya mau membangun karakter Tuhan menjadi karakter kita. Karena saya bersama Tuhan akan menjadikan dampak yang luar biasa saudaraku. Pak Pram kok tahu bangun karakter, mana ayatnya Pak? Di Amsal 31 ayat 10 sampai 31 tadi. Kok Anda bisa menyimpulkan tentang membangun karakter Tuhan? Coba baik-baik Anda baca. Itu istri berkiprah luar biasa. Sampai keuntungan keluarga itu enggak kurang. Sampai apapun yang dikerjakan keluarga itu berhasil. Sampai anak-anak pun rasa aman dan nyaman. Muncul kalimat ia tertawa tentang masa depan. Artinya enggak khawatir tentang hari esok. Musim salju tidak menakutkannya. Wih, coba saudara. Bahkan apa yang dicapai suaminya, dialah biang keladinya. Gara-gara istri yang cakap ini, suaminya dikenal di pintu gerbang dan duduk di tengah-tengah para tua-tua negeri. Yang berkiprah istrinya yang dapat nama siapa? Susah loh itu kalau tidak punya karakter ilahi saudara. Ya, bener enggak saudara? Gua yang capek, lu yang dapat nama saudaraku. Saya yang berjeri lelah, lu yang dapat penghormatannya. Serius susah itu. Saya kemarin baru anniversary yang ke-20 tahun. Ya, puji Tuhan. Tuhan membawa pernikahan saya 11 Agustus kemarin memasuki tahun yang ke-20 tahun oleh anugerah Tuhan. Saya menikah 11 Agustus 1998. Selesai menikah, bulan Septembernya saya diundang di sebuah gereja yang cukup besar di kota Semarang. Tempat kelahiran Bapak Gembala Saudara, kalau tidak salah Semarang saudara kok. Hometownnya. Saya khotbah di sana, baru merit ini. Baru merit, 11 Agustusnya merit, September awal atau minggu kedua saya khotbah di satu gereja yang cukup besar di Semarang. Hari itu pembicaranya duduk dengan gembala di atas mimbar. Istri saya duduk di bawah mimbar dengan ibu gembala dan beberapa yang lain. Di akhir ibadah, Bapak Gembala memanggil istri saya untuk menutup dalam doa. Cuman cara manggilnya begini, doa penutup saya mohon Ibu Pramono yang memimpin. Istriku lupa kalau baru menikah dengan saya. Dan namanya jadi Nyonya Pramono, lupa dia. Karena namanya Maria Dewi Anggraini. Begitu dia dengar Nyonya Pramono, dia diam aja enggak naik saudara. Ya. Sampai diulang doa penutup oleh Ibu Pramono. Dipersilakan, diam aja. Saya di atas mimbar mau ngasih kode gimana saudara. Ya. Wong lagi tutup mata saudaraku.
Setelah menit yang kesekian baru dia bahwa setelah kawin dengan saya namanya lengser, saudara. Ya. Lalu pakai nama saya, Ibu atau Nyonya Pramono. Baru dia naik setelah mungkin 2 menitan nunggu, saudara, kok enggak naik. Kalau saya cerita ini dia suka ketawa. Iya, karena memang enggak muda gua yang berkarya, kok nama saya yang hilang. Kenapa enggak Tuan Maria, kok ganti Ibu Pramono, saudara, kok. Come on. Sekali lagi, kalau enggak punya karakter Tuhan, susah itu ngadepin yang gituan. Amin. Kalau mau jadi key person dalam kehidupan, bangun karakter Tuhan menjadi karakter kita. Yang kedua, menurut saya apa yang harus dibangun? Berkaryalah yang maksimal dalam kehidupanmu. Mau key person kehidupan kok enggak ada karyanya, do nothing. Wah, ya nanti jadi troublemaker, saudara ya. Kalau mau key person, jadi key person dalam kehidupan, ya do something and do the best dalam hidup kita. Berkaryalah seperti istri ini. Dia berkarya luar biasa, tangannya enggak nganggur, kerja, memintal, menyulam, beli ini, nanemin ini. Coba baca 21 ayat tadi, top banget itu ibu. Dia bangun ketika hari masih malam. Dia menyediakan makan untuk isi rumahnya. Begitu anak suami bangun, makanan udah siap. Bukan anak bangun, suami bangun, kosong mejanya, enggak saudaraku. Dan yang saya kaget, dia itu bangun pagi bukan karena enggak punya asisten rumah tangga loh. Tadi Anda baca, dia bangun ketika masih malam, dia menyediakan makanan untuk isi rumahnya, dan dia membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya yang perempuan. Loh punya pembantu loh, punya asisten, tetap bangun nih. Yang lain kan gak gitu. Gara-gara punya banyak asisten, bangunnya jam 12 sih saudara ya. Lah yang ke pasar sudah ada, saudara ya. Yang masak sudah ada, yang nyetrika, yang ngepel, yang nyuci baju sudah ada. Waduh, bangun-bangun siang terus ya saudara ya. Saya waktu baca ayat ini, wih, kalau mau jadi, loh, jangan ada yang tersinggung ya. Saya enggak nyinggung cuman giles, saudara ya. Supaya setelah hari ini saudara ngerti kalau mau jadi key person kehidupan mesti do something dan do the best. Untuk anak kita, untuk suami, untuk isi rumah dan semuanya. Bahkan lihat karyanya itu maksimal loh. Apa yang tidak dikerjakan oleh ibu ini? Top banget. Makanya menurut saya 2 hal ini adalah 2 hal penting kalau Anda dan saya mau mengikuti panggilan Tuhan buat kita gerejanya. Istrinya Kristus untuk menjadi key person. Bangun karakter Tuhan menjadi karakter kita dan enggak lagi do nothing. Tapi do something and do the best dalam kehidupan kita. Amin. Satu lagi poin yang penting. Pastikan kebenaran ini mengajar setiap kita punya kontribusi yang baik dimanapun kita berada. Karena ada beberapa orang setelah kenal kebenaran ini kalimatnya, udah kamu aja yang berkiprah. Wong saya juga kena akibatnya kok saudara ya. Saya juga kena berkatnya kok udah kamu. No. Kebenaran ini justru untuk ngajar setiap Anda dan saya. Siapapun kita. Mau jemaat biasa, mau pemimpin gereja. Mau cuman anak, mau hanya cuman pegawai. Siapapun kita punya kontribusi yang baik. Kenapa saya perlu sharingkan ini? Ada peristiwa di sebuah tempat. Ada seorang hamba Tuhan yang ketika dia pelayanan. Wah mujizatnya ramai saudara. Mujizat terjadi, ada yang buta melihat, ada yang lumpuh berjalan, ada yang tuli mendengar. Wow, sampai ketika dia tantang orang terima Tuhan, banyak orang datang terima Yesus, bahkan dibaptis di dalam hidup mereka. Tapi satu kali, hamba Tuhan yang hebat ini, istrinya pulang ke rumah Tuhan lebih dulu. Istrinya meninggal dan balik kepada sang penciptanya duluan. Dan orang melihat setelah istrinya berpulang, hamba Tuhan ini tetap khotbah, tetap pelayanan. Tapi ceritanya sudah tidak kayak kemarin. Pelayanannya biasa, khotbahnya biasa. Kalau dulu yang tuli didoakan mendengar, sekarang yang tuli didoakan berjalan. Tidak ngefek lah saudara ya. Kalau dulu yang lumpuh didoakan berjalan, sekarang yang lumpuh didoakan melihat saudara ya. Tidak ada yang ngefek saudara. Pertobatan tidak kelihatan, yang dibaptis tidak ada. Sampai orang melihat, sejak istrinya pulang kok pelayanannya biasa ya. Sejak istrinya kembali kepada Bapak di sorga, kok pelayanannya jadi no story alias biasa-biasa saja. Lalu beberapa orang yang kenal,
Akhirnya keluar komentar ini. Kemarin saham istrinya kebanyakan. Ini orang saham kosong kayaknya nih saudara. Ya. Halo. Loh beberapa pejabat kan gitu. Namanya ada di sebuah perusahaan tapi enggak ada orangnya saudara. Ya. Tapi fee dapat terus dia saudara. Ya. Saham kosong bos. Tuhan ngajar kebenaran ini supaya Anda dan saya siapapun kita dan apapun status kita di sana punya kontribusi yang baik. Saya ingat entah benar atau tidak cerita yang pernah saya baca ini. Waktu Bapak Presiden Barack Obama menjadi Presiden Amerika dan lagi letih, lagi capek, dia ajak istrinya Michelle Obama untuk makan malam di sebuah restoran. Karena sekarang udah jadi presiden, disteril restoran itu. Dulu waktu belum siapa-siapa, belum jadi apa-apa, ya pacaran di restoran itu. Mereka suka menunya makan restoran itu. Tapi sekarang setelah jadi presiden, yang lain tidak boleh ikut masuk. Disteril, dijaga sama pasukan pengawal presiden di depan. Sampai akhirnya mereka berdua melepas kecapean, keletihan ngurus negara, dating dan dinner di restoran itu. Di tengah-tengah Presiden Barack dengan Ibu Michelle Obama dinner, dating di restoran yang sangat memori buat mereka. Tahu-tahu ketua pas pampresnya datang. Sorry ganggu Mr. and Mrs. Presiden, sorry. Saya diganggu rekan yang melayani makan malam Anda. Dia yang menyiapkan semua yang Anda nikmati di restoran ini malam ini. Ternyata dia adalah kawan dari Ibu Michelle, satu sekolah. Dan dia merengek minta waktu 5 menit untuk dia ketemu dengan Ibu Michelle Obama sekedar untuk reunian. Karena dia bangga kawannya yang satu sekolah sekarang menjadi ibu negara Amerika Serikat. Dan lagi makan di restoran di mana dia bekerja dan melayani. Saya udah cek semua, betul ini orang sekolahnya sama dengan ibu. Namanya ini, fotonya ini. Kalau diizinkan, saya baru kasih waktu dia ketemu. Kalau enggak, saya juga akan tolak. Akhirnya Ibu Michelle berkata, biarkan saya ketemu dia, biarkan dia ketemu saya, itu betul teman saya. Oh gitu, oke sana. Akhirnya 5 menit ketemuan, reunian mereka berdua. Setelah balik ke meja, ternyata Pak Obama menangkap firasat ini. Jangan-jangan bukan cuma teman ya kemarin ya. Kok tahu kamu? Kelihatan dari body language-mu kayaknya itu orang spesial dulu. Iya, ngaku katanya Ibu Michelle. Bukan cuma teman, kami memang dulu pernah dekat. Oh gitu. Wah gawat nih bisa CLBK nih, cinta lama bersemi kembali ya saudara. Ya. Enggak lah, karena aku sudah menikah dengan kamu. Wah, pokoknya cerita sampai akhirnya Bapak Barack Obama keluarkan kalimat ini. Untung lo ya gak jadi kawin sama dia. Kalau lo jadi kawin sama dia, julukanmu Mrs. Sweater. Saudara, ya. Gara-gara lo kawin dengan saya jadi Mrs. Presiden toh hari ini toh. Karena lo kawin sama dia, wah jadi Mrs. Waiters. Untung gak kawin dengan dia, kawinnya dengan saya. Sampai kamu punya julukan Mrs. Presiden hari ini. Ibu Michelle dengar suaminya ngomong begitu, dengan ketawa kecil dia berkata, you wrong honey, kamu salah. Kalau kemarin saya kawin dengan dia, dialah Presiden Amerika Serikat hari ini, not you. Tepuk tangan buat ibu-ibu saudara. Keren, entah itu benar atau enggak aku baca kok saudara. Entah cerita itu true story atau cuman bikinan. Tapi waktu saya tangkap cerita itu menunjukkan, ayo dong masing-masing punya kontribusi yang baik. Ada suami yang punya kontribusi yang baik untuk istrinya, ada istri yang punya sumbangsi yang baik untuk suaminya. Sehingga apa yang mereka capai bukan lagi aku, tetapi kami bersama yang mencapainya. Di dalam gathering, percayalah kata aku harus dikubur. Diganti dengan kata kita bersama-sama, kami bersama-sama. Oh iya. Pernikahan itu bukan lagi 2 tapi 1. Semua kata aku mesti dilengserkan. Itu bahasa Allah kita, itu bahasa komunitas. Kami telah menciptakan manusia seperti rupa dan gambar kami. Aku itu bahasanya Lucifer, percayalah saudara. Ya. Lucifer bahasanya selalu aku mau naik ke langit, kan gitu-gitu saudara. Ya. Saya suka baca cerita itu. Kalau gua kawin sama dia, dia yang presiden bukan kamu. Top, artinya masing-masing di antara kita mau punya kiprah, mau punya kontribusi yang baik.
Sehingga sesuatu yang indah terjadi. Saya punya andil, kamu punya andil. Bersama-sama kita punya andil. Dan biar Tuhan yang dipermuliakan. Keluaran 17 yang mengajar itu. Coba lihat ayat ini. Keluaran. Fatsalnya yang ke-17. Baca ayat yang ke-8 mulai. Keluaran 17 ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilih orang-orang bagi kita. Keluar berperang melawan Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa dan Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit dan terjadilah. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu Hur dan Harun mengambil sebuah batu, diletakkan di bawah Musa supaya Musa duduk di atasnya. Lalu Hur dan Harun memegang kedua belah tangan Musa. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai ke matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tulis semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Ingatkan ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Jehovah Nisi, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek, turun-temurun. Cerita ini cerita yang keren, karena semua punya kontribusi yang baik. Waktu dihadapin Amalek, Musa bilang, Yosua cari teman-teman, hadapin Amalek secara fisik. Saya tak naik ke gunung dan berdoa dari puncak bukit untuk kalian. Dan puji Tuhannya, Musa tidak berangkat ke gunung sendirian. Dia bawa saudaranya Harun dan Hur untuk barengin dia. Dan akhirnya di atas bukit dia berdoa buat peperangan yang terjadi di bawah antara Yosua dan orang pilihan Israel dengan Amalek. Dan pasti terjadinya berulang-ulang. Kalau dia angkat tangan, Yosua menang. Kalau dia capek turun tangan, Amalek yang menang. Begitu terjadi berulang-ulang, muncul kesimpulan. Gua jangan turun tangan ini. Kalau saya turun tangan kalah Yosua. Kita mesti angkat tangan terus. Coba, tapi kalau angkat tangan terus saya enggak kuat. Penat, capek, panas di atas puncak bukit ini. Wah, disitulah ada rekan yang lain yang punya kontribusi. Kalau gitu kami carikan bangku ya Tuhan. Ketemu batu, Musa disuruh duduk. Sekarang angkat tanganmu, saya pegang di satu sisi, Hur dan Harun pegang di sisi yang lain. Sampai tangan Musa tidak pernah turun. Sampai Amalek dikalahkan dengan tuntas. Kalau Bapak Ibu baca cerita ini, mestinya key personnya Musa. Betul ya? Mestinya key personnya Musa toh. Orang kuncinya kan Musa. Gua angkat tangan, menang lu Yosua. Saya turun tangan, kalah lu Yosua. Saya key personnya. Tapi rupanya Musa belajar untuk jadi key person yang keren. Dia harus bangun karakter Tuhan. Makanya di akhir cerita ini bukan nama Musa yang dikibarkan. No. Dia pastikan yang dikibarkan Jehovah Nisi. Nama Tuhannya. Karena kalau Musa berani bergaya, saya yang juru kunci atau perkara yang indah ini terjadi gara-gara saya. Hur dan Harun akan ngejek Musa. Emangnya lu kuat angkat tangan sendirian, saudara ya? Oh, kami toh yang bantu. Tangan kami yang satu pegang lenganmu, tangan kami yang lain pegang hidung kami, saudara ya. Emangnya enggak ada pengorbanan megang tanganmu sampai matahari terbenam. Bau ketekmu Musa, saudara ya. Come on. Kalau Hur dan Harun berani pamer kontribusinya, saya pikir Yosua juga akan teriak. Lu kalian bertiga cuman keluar keringat bro, di atas bukit gua keluar darah ini saudara. Ya. Kena sabetan panah, kena sabetan tombak, kita keluarkan bukan cuman keringat katanya Yosua. Kita keluarkan darah. Tapi keren cerita ini, semua punya kontribusi. Tapi ending akhirnya ini yang aku suka. Mereka sadar semua kita cuman saham minoritas. Saham mayoritasnya kasih karunia Bapa yang tercurah buat kita. Wah, kalau ini dikerjakan di pernikahan, kalau ini dikerjakan di keluarga kita, kalau ini dikerjakan di GBI City of Love bersama-sama, saya kok yakin akan lebih banyak perkara yang dahsyat Tuhan akan lepaskan di tengah-tengah kita. Wow, mari kita kerjakan juga untuk kota dan bangsa kita.
Kita punya karakter ilahi, kita punya karya kehidupan yang maksimal, sampai keberadaan kita mendatangkan perkara yang dahsyat dari Tuhan terjadi. Sayang ketika Tuhan mau hancurkan Sodom, dia tidak ketemu key personnya di Sodom. Coba dia ketemu key personnya di Sodom seperti dia ketemukan untuk Niniwe. Sodom ceritanya bakal beda. Doa saya, setiap Anda dan saya siap dijadikan key person Tuhan yang luar biasa. Saya mau saksikan apa yang pernah saya bagikan di sini. 2016, saya tangkap sinyal sorga untuk saya selesai pelayanan di Jakarta. Cuman hari itu saya belum tahu where Mas Wiko mesti pergi kemana setelah nggak di Jakarta. Dalam pembicaraan, berdoa, ngobrol dengan istri, akhirnya kami memahami bahwa Tuhan akan bawa kami ke desa. Tapi istri saya minta desa yang adem, bukan desa yang panas. Dia bilang istrimu ini kayak lilin, ketemu panas leleh, kata saudara ya. Akhirnya awal 2017 kami menemukan tempat yang setelah istri dan anak-anak saya bawa ke tempat itu. Yaitu di bawah kaki Gunung Lawu, di atas kota Solo, di sebelah Tawangmangu yang terkenal itu. Tuhan akan tempatkan kami di situ. Januari 2017 kami temukan tempat itu. Dan hati saya berbesar ketika saya dengar harga tanah Januari 2017 cuman sekitar 100 ribuan per meter di atas gunung itu. Rekan yang membawa saya ke sana 6 tahun sebelum Januari 2017 dia membeli tanah di situ cuman 35 ribu per meter. Dia beli setengah hektar kalau enggak salah waktu itu. Dan waktu saya datang bersamanya 100 ribu. Menurut saya, wah ini bisa beli 1.000 sampai 2.000 meter persegi. Masa 100 juta, 200 juta saya nggak bisa kumpulkan. Wah makanya pulang dengan over confident. Confident penting, over jangan saudara ya. Itu membuat kita dikutuk Tuhan, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya pulang dengan semangat yang menggebu. Juni tahun kemarin anakku yang gede masuk kuliah, saya bayar semuanya. Yang kecil masuk SMA kedua, saya juga selesaikan uang sekolahnya. Dan setelah semua selesai, bulan Juni, bulan Juli, saya berangkat lagi ke tempat itu. Selisih cuma 6-7 bulan dari kedatangan kami. Tapi cari tanah yang harganya 100 ribu, enggak ketemu. Kaget saya, loh kok sudah naik 500-600 ribu per meter, itu lokasinya nggak asik. Nggak ada jalannya, mungkin jalan lagi berapa saudara ya? Atau tanahnya miring, bekas sawah terasering, waduh itu fondasinya berapa? Sampai akhirnya menemukan tanah-tanah yang bagus, tempat yang datar, harganya sudah 800, 900, 1 juta per meter. 1000 meter bisa 1 miliar. Waduh, makanya uang saya yang sisa cuma 250 juta, enggak bisa beli tanah apapun. Kalau toh bisa pasti tempatnya jelek, enggak ada jalannya, tanahnya miring, fondasinya mahal. Sampai tahun 2017 habis. Masuk 2018, saya belum ketemu tanah di sana. Masuk 2018, anak-anak rohani saya, komunitas yang Tuhan percaya saya mentor, tak lihat-lihat sudah enggak lagi ada yang nanya, Pak sudah dapat tanah? Pindahnya kapan? Sudah tidak ada lagi yang nanya. Usut punya usut, ternyata mereka sudah malas bertanya. Karena jawabannya setahun belum terus sih saudara. Ya. Sudah setahun lebih ya sampai masuk tahun yang baru, bulan yang pertama. Belum terus sih. Jadi usut punya usut, kenapa lu enggak tanya? Males Pak, jawabannya pasti belum katanya saudaraku ya. Dan saya pribadi akhirnya menyadari, jangan cuma mereka yang malas tanya, saya juga malas jawab ya saudaraku ya. Lah jawabannya belum melulu. Memasuki Februari 2018, saya lagi pelayanan acara keluarga di Surabaya. Salah satu pemilik tanah yang saya survei, Toto telepon, Pak Bram, masih minat enggak beli tanah saya? Yang mana emangnya? Yang ini Pak, yang lokasinya ini depan lapangan desa, enggak jauh dari pintu masuk Candi Ceto di atas Gunung Lawu itu. Wah, yang lokasinya ini, yang sebelahnya lagi bangun ini. Iya betul Pak, ya itu Pak, itu. Wah itu tanah yang paling saya suka. Sudah tanahnya datar, di depan lapangan desa, saya dapat view lembah, dapat Gunung Lawunya dapat, saudaraku. Keren ini, saya bilang, saya paling suka itu. Cuman sayang ya Pak, harganya belum confirm. Kamu minta 24 kali 30 meter tanahmu, 721 meter persegi, 450 juta. Saya kemarin tawar cuma 250 karena itu uang yang saya punya. Belum cocok di harga. Pak Pram,
Saya telepon karena mau ngasih tahu. Saya lagi BU Pak, saya lagi butuh uang. Saya berharap bisa berjodoh jualan tanah itu dengan Anda. Hari ini saya mau turunkan tanah itu 100 juta dari harga penawaran saya kemarin. Dengan harapan saya turun 100, Anda yang naik 100. Dari 250 kita ketemu di 350 di tengah. Gimana Pak? Ya keren sih ngomongnya. Kamu turun 100, gua naik 100, ketemu di tengah. Keren. Cuman selisihnya 100 ini yang saya pusing, saudaraku ya. Lah kalau 100 ribu saya ada, saudaraku ya. 1 juta sampai 10 juta kayaknya tak iyai. Kalau 100 juta saya mikir ini. Waduh Pak, selamat berpikir kalau begitu. Saya kasih waktu 7 hari ya Pak dari hari ini. Kalau sampai minggu depan Bapak tidak ada beritanya, ya cancel pembicaraan hari ini. Gitu ya. Boleh, saya tak rendingan sama istri. Oke Pak, saya tunggu sampai 7 hari ke depan. Langsung saya telepon istriku. Saya cerita, dia turunkan cepek yang kita disuruh naik 100. Ini kurang duitnya 100. Kamu ngasih lampu hijau enggak? Kalau insurans kita serumah berempat. Kita berdua dan anak-anak. Kita cairkan yuk. Kan kita udah bayar premi kayaknya 10 tahun atau 11 tahunan ini. Kita bisa keluarkan sekian nominal. Kalau 4 dikeluarkan nominalnya kayaknya nutup ini 100 juta. Paling tidak yang setelah ini jawaban kita sudah enggak lagi belum melulu saudara. Ya. Loh ketemu Pak Agus saja di Full Gospel sudah pindah Pak, belum tanahnya belum dapat Pak. Males terakhir Pak Agus tanya saudara. Ya. Saya terakhir datang ke Full Gospel malah ditinggal ke Amerika saudara. Come on. Jadi saya bilang ayo kalau kamu setuju kita cairkan, kita tutup. The best tanah yang sudah saya lihat lokasinya paling keren ini. Istri saya bilang deal. Kalau kamu lihat itu yang paling baik, udah cairkan insurans kita. Aku dikasih waktu seminggu. Kita lihat ya minggu depan ini gimana sambil kita urus setelah saya pulang dari Surabaya ke Jakarta. Wah Tuhan tuh luar biasa. Setelah itu ada Imlekan, Chinese New Year. Yang saya enggak duga, Tuhan kirim berkat Imlekan. Itu seminggu itu bisa masuk 100 juta loh. Saya tuh Imlek ikut Natal, ikut Lebaran aja ikut gimana saudara ya. Semua hari raya nasional saya ikut saudara ya. Itu gara-gara ada acara Chinese New Year, Sinciaan, Imlekan. Pertengahan Februari kemarin. Itu berkat yang masuk angpauan itu bisa 100 juta loh. Saya enggak punya gedung gereja, saya enggak punya jemaat yang artinya terdaftar dengan gereja saya gereja jalanan. Saya bergerak dengan House Church Movement, pergerakan gereja rumah, saudaraku, yang enggak ada sinodenya, enggak ada mereknya apapun. Wah ini ngomong begini cenderung enggak diundang lagi loh setelah ini, saudaraku ya. Dibilang gereja liar, saudaraku. Terserah deh mau dibilang apa. Penting hasilkan karya buat kerajaan sorga, saudaraku. Wow, apa yang terjadi? Tuhan kirim berkat 100 juta. Makanya pas 7 hari saya telepon tuh pemilik tanah, saya bilang deal Pak. Saya beli tanahmu 24 kali 30 meter tuh 350 juta. Langsung dia berkata, nah saya tuh dari awal Pak Pram sudah punya firasat bakal berjodoh jualan tanah ini dengan Anda. Oh gitu ya, makanya saya sampai telepon minggu yang lalu. Bahkan saya percaya duitnya pun sudah Anda pegang dari kemarin-kemarin. Wah yang ini yang salah saya katakan. Karena yang 100 jutanya baru nongol minggu ini, bukan kemarin-kemarin. Kemarin cuma 250, 100 jutanya baru ketambahan minggu ini. Saya enggak percaya Pak. Waduh, saya ini hamba Tuhan Pak, enggak boleh bohong. Banyak pendeta tukang bohong. Gitu saudara ya. Wah ini para pendeta mesti dengar ini saudara ya. Ake pendeta ngapusi Pak, saudara ya. Biar Pak pendeta, Ibu pendeta dengar ini mereka yang ngomong saudara ya. Saya bilang terserah deh, tapi yang pasti 100 jutanya baru ketambahan minggu ini. Pak Pram kapan datang? Saya bilang saya minggu depan akhir bulan Februari ada acara di Jogja. Selesai tak mampir Solo, kita ketemuan di notaris. Begitu sertifikatmu clear, tidak ada masalah kalau saya bangun rumah, itu sertifikatnya dari sawah bisa menjadi pekarangan, bisa bangun rumah, saya akan segera bayar. Kita langsung bikin perjanjian. Dan akhir bulan Februari ngumpul di notaris. Saya ngomong, Mas bisa bantu saya enggak? Bantu apa Pak Pram? 350 net yang saya bayar ke Anda ya Mas. Surat-suratnya tolong dibantu Anda yang bayar. Loh alah Pak Pram, saya juga mau ngomong yang sama. Kata saudara ya. Karena orang Solo ngomongnya asik saudara ya.
Boleh enggak 350 net yang saya terima? Kan saya udah ngomong dari awal BU Pak, BU saudaraku ya. Kalau enggak BU Pak, saya enggak akan lepas di bawah 400. Karena BU udahlah, tapi tolong surat-suratnya Anda yang bayar. Saya itu begitu dengar kata butuh uang lagi. Saya ingat sharing saya dengan anak-anak rohani. Kalau ada rekan, keluarga lagi BU dan kita bisa tolong. Jangan lu tambah peres dia, saudaraku ya. Kita itu suka ngambil kesempatan dalam kesempitan loh saudaraku ya. Agak jahat kan. Lupa ayat yang mengajarkan murah hatilah sama seperti Bapamu yang di surga murah hati. Kalau punya berduitnya ada berkatnya tolonglah. Jangan lu tambah peres-peres tuh orang-orang yang lagi BU-BU itu saudara. Sharing saya itu balik ke telinga saya sendiri loh saudaraku ya. Jangan lu kerjain ya Pram, orang yang lagi BU dan kemarin kurang 100. Kamu udah siap untuk cairkan insurans. Aku tutup sampai insuranmu belum keluar. Berarti surat-suratnya bisa dong kamu bayar lewat insuranmu. Oh gitu ya Tuhan, siap deh. Saya bilang oke Pak Dil, saya tanya notarisnya. Ini keluar duit berapa lagi nih surat-suratnya. Ini kan dari sertifikat sawah ya Pak, dirubah mekarangan per meternya 20.000 Pak. Waduh. 721 meter berarti 14.420 saudaraku ya. Terus biaya pajak penjual, pajak pembeli, terus biaya balik nama, biaya notaris, dihitung-hitung siapin 40-50 juta lagi ya Pak. Wow, berarti tanahnya harganya 400-an juta nih, 721 meter persegi. Tapi ya sudah deh, deal saya bilang, saya tanda tangan. Begitu tanda tangan perjanjian, yang saya tidak duga, temen di kota Solo yang selama ini barengin saya untuk survei dan lihat tanah. Tau-tau nyenggol saya dan berkata, Kopram, biaya surat-suratnya bagian kami ya kok. Kaget saya. Sampai saya berhenti tanda tangan noleh. Banyak loh bro, saudara ya. 40-50 juta ya bro. Terusin kok tanda tangannya masih mandek setengah jalan saudara kok. Saya terusin dulu. Sampai saya bilang serius lu mau bayar? Baru dia cerita, dari awal saya dan istri dengar Anda mau pindah dari Jakarta ke Candi Ceto. Kami kayak enggak percaya kok. Karena paradigma kami, hamba-hamba Tuhan yang ke desa, itu biasanya karena di kota enggak survive. Saudara ya, sorry to say kok saudara kok. Yang pelayanan ke desa itu biasanya enggak survive di kota. Yang survive di kota enggak kira ke desa. Makanya kami tuh punya pandangan terhadap hamba-hamba Tuhan yang ke desa adalah pendeta-pendeta yang KW-KW itu kok saudaraku ya. Lah kita di Solo undang Anda aja susah katanya. Kami setahun kedapatan Anda layani paling cuma 2 kali atau berapa. Enggak bisa sering-sering. Lah kok tahu kami dengar Anda mau pindah bukan di Solo malah di Candi Ceto. Saya dan keluarga baru ngerti Candi Ceto setelah nganter Anda loh kok saudaraku ya. Kami enggak pernah tahu tempat itu sebelumnya. Makanya itu saya ngomong sama istri saya, kayaknya guyonan ini Kopram. Kayaknya cuma cari sensasi ini. Ternyata hari ini kami lihat kamu transaksi. Kamu bikin perjanjian transaksi beli tanah beneran. Saya udah ngomong sama istriku, kalau betul dia pindah kita harus ambil bagian. Cuman hari itu kami enggak tahu ambil bagiannya apa, berapa banyak kami enggak tahu makanya kami diem. Sampai hari ini kami dengar masih ada biaya 40-50 juta untuk surat-surat. Saya senggol istriku dan istriku berkata, that is our turn. Itu giliran kita, itu bagian kita untuk memberkatinya. Aku transfer kok hari ini 50 untuk biaya surat-surat. Saya pulang dari notaris kembali ke Jakarta di pesawat saya nangis. Saya katakan Tuhan, thank you banget Tuhan. Saya pulang, saya sampaikan di komunitas saya di BSD. Saya share dengan anak-anak rohani saya. Kaget. Satu ibu pemberesan dengan saya. Maafkan saya Pak Pram. Kenapa Bu? Saya kemarin berdoa kepada Tuhan. Supaya uangmu tidak pernah nyampe beli tanah di sana. Kok jahat banget tuh Bu doamu saudaraku. Saya berdoa dan tidak pernah temukan tanahnya. Karena kami dan teman-teman tidak demen kamu tinggal Pak. Kami tidak berkenan kamu tinggal. Kami ingin kamu tetap di sini. Saya katakan wah egoisnya tinggi. Mereka lebih butuh saya. Kamu udah dapat waktuku 17 tahun ini di BSD. Saya katakan ini waktunya kalian juga muncul. Karena selama saya ada di sini, kalian malah tidak pernah muncul. Makanya di kenaikan Tuhan Yesus di gereja ini saya bicara tentang regenerasi. Yesus tuh hebatnya bukan cuma waktu 3,5 tahun pelayanan powerful. Justru setelah dia pulang ke surga, setelah itu muncul Yesus-Yesus yang dahsyat yang lainnya. Saya khotbah itu kan kemarin kalau masih ada yang ingat saudara ya. Saya bicara soal regenerasi di sini waktu kenaikan Tuhan Yesus kemarin di sini saudaraku.
Wow, saya katakan no. Dan setelah Anda lihat bahwa tanah dan suratnya udah terbayar, apa kesimpulanmu? Saya suka ibu ini menyimpulkan. Saya lihat Tuhan sendiri yang utus Pak Pram. Saya suka statement itu, kesimpulan itu. Karena ibu ini punya statement dan kesimpulan yang kedua, tapi bukan itu yang dia pilih. Dia punya pemikiran dan statement yang kedua adalah, temenmu kaya-kaya ya Pak, saudara ya. Koneksimu, aduh banyak yang nyumbang ya Pak. Kalau itu yang keluar, dia cuma masih melihat kehebatan dan koneksi saya. Tapi saya suka kesimpulannya, Tuhan sendiri yang utus Pak Pram. Tuhan cukupi dengan cara yang ajaib. 1, 2, 3 Juni kemarin, 2 bulan yang lalu ada long weekend hari lahirnya Pancasila. Saya bawa istri dan anak-anak ke tempat yang Tuhan sudah anugerahkan. Mereka sudah pernah lihat wilayahnya, tapi tanah yang kebeli baru awal Juni kemarin saya bawa mereka. Ini loh tanahnya. Begitu istri dan anakku tiba, tahu-tahu muncul telepon. Kok Pram, suratnya sudah selesai semua kok. Oh iya? Sudah beres semua? Sudah kok. Bahkan ada berita baik kedua. Duitnya lebih. Loh kok bisa? Karena yang dimasukin NJOP enggak seperti yang kita bayar ke pemilik tanah. Jadi harganya sudah lebih dari yang sudah standar di sana. Ngirit cukup banyak kok. Surat-suratnya cuma habis sekitar 28 juta. Dari 40-50 juta sebelum diperkirakan. Jadi udah kelebihan 22 juta. Gimana kok? Sudah siap untuk bangun? Jangan dulu 20 juta pagar aja enggak bisa nguterin saudara. Ya. Jangan dulu, simpen dulu. Jangan buru-buru manggil arsitek, gambar kontraktor saudaraku. Lebih masih 20 juta, simpen dulu. Waduh tapi paling enggak saya bilang thank you Tuhan. Enggak pernah pas, selalu berlebih. Hari ini 2 bulan berlalu sejak surat-surat sudah selesai awal Juni. Yang saya kaget. Persembahan pembangunan misi Desa Kemuning ini sudah ngumpul 125 juta hari ini. Insurance saya belum saya cairkan. Kalau saya cairkan 200-an ini saudara ya. Makanya rada punya nyali besok terbang ke Solo dan ketemu arsitek saudaraku. Besok siang saya akan terbang ke Solo, Selasa atau Rabu akan ketemu beberapa rekan yang mungkin bisa menawarkan seperti apa yang saya ingin kerjakan di sana. Mereka mau bangunkan dan mereka akan totalkan itu atau hitungkan itu. Agak punya nyali hari ini. Saya mau sampaikan buat saudara, ketika semua ini terjadi, saya belajar dari Musa. Tuhan, biar orang melihat Engkau yang nyata bukan aku. Oh iya. Karena saya tahu, walaupun kalau lihat cerita ini orang nyumbang karena saya. Orang nyumbang karena melihat saya dan apa yang saya kerjakan. Saudaraku, tetapi saya tidak berani berkata saya lagi personnya. No. Saya cuma menyadari semua kita saham minoritas. Anugerah Allah yang mayoritas. Dia yang layak diperhitungkan dan dipermuliakan. Dan saya ngomong sama anak-anak rohaniku, mungkin saya akan ada di sana 10-15 tahun. Dan setelah itu, siapa yang melanjutkan monggo? Saya siap tertanam di tempat yang baru. Saya punya jadwal lahir di Surabaya, 2001 pindah ke Tangerang Selatan, dan tahun depan akan ada di Desa Kemuning, Jawa Tengah. Setelah ini Jawa selesai buat saya. Setelah itu saya siap ada di luar Pulau Jawa. Come on, kalau hidup masih panjang, saya akan jaga kesehatan baik-baik. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk kemuliaan surga buat negeri yang tercinta ini. Nggak usah bingung jadi nomor 1. Jadi key person yang keren. Sampai lewat kita dimanapun kita berada, perkara yang indah dari Tuhan terjadi di sana. Bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri yuk. Koralama syandataka. Minggu depan kita akan merayakan kemerdekaan negeri ini. Semua pada bingung jadi nomor 1 di kabupatennya. Jadi nomor 1 di kota matianya, di provinsinya, di negara ini. Kita tangkap hati Tuhan. Jadi key person jauh lebih keren jadi number 1 person, saudaraku. Konciki, kita minta Tuhan lawat kita siang ini. Istri, suami, berkiprahlah yang keren di pernikahanmu. Anak, orang tua, menantu, mertua, kakak, adik, berkiprah yang keren di dalam keluargamu. Yang maksimal di sana. Sampai keberadaan kita di tengah-tengah keluarga itu diperhitungkan surga luar biasa. Termasuk keberadaan kita di kota dan bangsa ini. Kita mau jadi gereja
yang punya dampak yang luar biasa. Jadikan